Tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun dari para petugas, jujur dia diperlakukan benar-benar nggak manusiawi. Ibu, dia berharap banget ibunya bakal datang buat jemput, atau ya minimal peluk dia sebentar saja. Petugas akhirnya mutusin buat ngambil tindakan yang nggak kalah brutal. Sasmita resmi dipasung. Tulisannya berbunyi kayak gini: kalian semua akan sama sepertiku, mati sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezeki kalian berlimpah. Amin. Hari ini aku bakal bedah sebuah legenda lokal tentang satu pulau yang hilang. Letaknya ada di ujung luar Kepulauan Seribu. Nah, ceritanya, sebelum pulau terpencil ini benar-benar dikabarkan menghilang dari peta dunia, dulunya tempat ini tuh sebuah panti rehabilitasi khusus. Isinya anak-anak nakal dan remaja yang punya gangguan perilaku ekstrim. Dan tahu nggak, asal-usul teror mengerikan di pulau ini ternyata bersumber dari dosa masa lalu seorang anak perempuan yang masih berumur 10 tahun. Oke, cerita ini kita mulai dari puluhan tahun silam. Waktu itu ada seorang anak perempuan, kita sebut saja namanya Sasmita. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Sasmita ini bisa dibilang bukan tipikal anak kecil biasa. Dia punya emosi yang gampang banget meledak-ledak dan sering ngelakuin tindakan yang benar-benar di luar nalar. Sampai akhirnya ada satu hari di mana tragedi besar benar-benar pecah di rumah itu. Sebenarnya sebelum hari itu tiba, Sasmita tuh udah kenyang banget ngeliat ibunya diperlakukan kasar sama ayahnya. Ya dipukul lah, dibentak lah. Pokoknya sampai bikin ibunya tuh sering banget nangis ketakutan dan badannya lebam-lebam. Gak cuma itu, ayahnya ini juga pilih kasih. Kelihatan jelas kalau dia lebih sayang sama adik tirinya Sasmita. Sementara Sasmita malah diperlakukan percis kayak pembantu di rumah itu. Ibunya sendiri gimana? Jujur, ibunya nggak bisa berbuat apa-apa. Sasmita tahu betul kalau ibunya ini serba salah dan benar-benar ketergantungan secara finansial maupun batin sama suaminya, yang mana adalah ayah tiri Sasmita sendiri. Sampai suatu hari entah apa yang lagi merasuki pikiran Sasmita waktu itu, dia nekat ngelakuin sebuah tindakan kriminal yang sangat fatal. Tindakan yang akhirnya merenggut nyawa ayahnya sendiri. Bayangin guys, ibu mana yang gak hancur hatinya? Di satu sisi dia kehilangan suaminya, tapi di sisi lain pelakunya adalah anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Karena merasa udah gak sanggup lagi ngurus Sasmita, dan jujur mungkin di dalam hatinya udah campur aduk antara rasa takut dan benci, sang ibu akhirnya mutusin buat ngirim Sasmita ke sebuah pulau terpencil. Ya, pulau yang dijadikan panti rehabilitasi khusus yang kita bahas di awal tadi. Sasmita pun dibuang ke sana dengan harapan bisa berubah. Tapi nyatanya yang terjadi justru sebaliknya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai nggak terasa waktu sudah berlalu selama dia usia sampai 19 tahun. Sasmita tumbuh besar di pulau terisolasi itu tanpa pernah sekalipun dijenguk oleh ibunya. Setiap minggu, Sasmita tuh selalu ngelihat anak-anak rehab yang lain dikunjungi sama orang tua mereka. Mereka bisa ketawa bareng, dibawain makanan, pelukan hangat. Sedangkan Sasmita, dia cuma bisa ngeliatin momen-momen itu dari balik jendela kamarnya yang sepi.
Di tengah kondisi mentalnya yang makin stres dan frustasi, Sasmita cuma bisa nangis sendirian sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu." Dia berharap banget ibunya bakal datang buat jemput, atau ya minimal peluk dia sebentar saja. Tapi nyatanya jangankan orangnya, sepucuk surat pun gak pernah datang. Nah, dari sinilah semuanya jadi makin kacau. Rasa rindu yang menumpuk bertahun-tahun itu lama-lama berubah jadi dendam dan rasa cemburu yang gila. Setiap kali ada anak rehab yang habis dikunjungi sama orang tuanya, malam harinya Sasmita bakal ngebuntutin anak itu diam-diam. Di kegelapan malam, dia bakal ngelakuin tindakan kekerasan yang ekstrim secara sembunyi-sembunyi. Beberapa anak terluka parah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia secara misterius. Sampai akhirnya petugas panti mulai sadar kalau dalam dibalik semua kekacauan dan kematian misterius ini adalah Sasmita. Karena dianggap udah terlalu berbahaya dan gak bisa disembuhin lagi dengan cara biasa, petugas akhirnya mutusin buat ngambil tindakan yang gak kalah brutal. Sasmita resmi dipasung. Sasmita akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil yang sempit, diisolasi di tempat yang gelap dan pengap. Gak cuma dikurung, kakinya juga dirantai bahkan ke lantai besi. Di sana dia nggak dikasih kasur, nggak ada fasilitas apa-apa. Apapun yang dia lakukan, mulai dari makan, tidur, maaf, sampai buang air, semuanya terpaksa dilakukan di satu titik yang sama. Setiap hari Sasmita berteriak, "Aku nggak jahat, aku hanya ingin ketemu ibu." Tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun dari para petugas, jujur dia diperlakukan benar-benar nggak manusiawi. Sampai pada suatu hari ada seorang perawat baru yang mulai kerja di panti itu. Perawat yang satu ini bisa dibilang beda banget sama petugas-petugas lain yang hobi berbuat kasar. Nama perawatnya Minati. Waktu pertama kali ngelihat kondisi Sasmita di dalam ruang isolasi, cuma Minati doang yang punya rasa iba itu. Dia telaten banget ngerawat Sasmita dengan tulus. Ruang isolasi yang tadinya kotor, kumuh, dan bau banget perlahan diubah sama Minati jadi bersih dan wangi. Gak cuma itu, setiap kali selesai jenguk dan ngurusin Sasmita, tangan Minati selalu refleks mengusap lembut kepala Sasmita. Sentuhan itu benar-benar hangat, percis kayak belayan ibunya waktu Sasmita masih kecil dulu. Sasmita yang tadinya liar, tiap kali diusap kepalanya langsung bisa tenang. Tapi sayangnya, momen kedamaian itu nggak bertahan lama. Suatu hari, waktu perawat Minati lagi di dalam ruang isolasi buat nyuapin Sasmita, tiba-tiba masuk dua orang perawat lelaki maksudnya. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, dua perawat itu malah memperlakukan Minati dengan gak senonoh dan kasar banget. Minati jelas berontak sekuat tenaga, tapi karena kalah tenaga akibat perlawanan itu, Minati sampai terluka parah dan pingsan di tempat. Sasmita yang nengok kejadian itu cuma bisa histeris tanpa bisa bantu apa-apa karena posisi kakinya ya di rantai. Nah, semenjak kejadian traumatis malam itu, perawat Minati gak pernah kelihatan lagi masuk ke ruang Sasmita. Sampai suatu hari, itu jadi momen terakhir Sasmita melihat Minati. Dari kejauhan, Minati cuma memandang ke arah ruang Sasmita sambil nangis segukan. Sebelum akhirnya dia pergi dan hilang begitu saja dari panti itu. Kepergian Minati inilah yang bikin Sasmita benar-benar kehilangan harapan terakhirnya dan bikin dia makin murka sama orang-orang di panti. Sasmita sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan di ruangan itu. Otaknya mulai muter, menyusun sebuah rencana terakhir. Sasmita sengaja berpura-pura sakit parah. Dia mengerang kesakitan yang luar biasa.
teriak-teriak sampai badannya dibuat kejang-kejang di lantai. Melihat kondisi Sasmita yang kelihatan kritis banget, salah satu petugas panti yang lengah akhirnya merasa iba. Rantai pasungnya dilepas dan Sasmita langsung dipindahkan ke ruang berobat untuk diperiksa. Tapi begitu petugas itu keluar sebentar buat ngambil obat, disitulah Sasmita langsung mengambil kesempatan. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Sasmita narik kain spray yang ada di kasur ruangan itu, mengikatnya kuat-kuat ke langit-langit, lalu Sasmita memilih buat mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Begitu petugas tadi balik lagi ke ruangan, dia langsung histeris waktu melihat tubuh Sasmita udah kaku bergelantungan di tengah ruangan. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Tepat di bawah kaki Sasmita yang menggantung, ada selembar kertas lusuh dengan tulisan ceker ayam dari darahnya sendiri. Tulisannya berbunyi kayak gini: "Kalian semua akan sama sepertiku, mati sia-sia." Semenjak kematian Sasmita, kutukan dari kertas darah itu langsung terbukti. Pulau terpencil itu gak pernah ngerasain ketenangan lagi. Tiap malam suara tangisan Sasmita yang merintih memanggil, "Ibu, ibu," selalu menggema di sepanjang lorong-lorong panti rehab yang gelap. Gak jarang di tengah malam pintu-pintu panti yang udah dikunci rapat-rapat tiba-tiba bisa terbuka lebar dengan sendirinya. Di balik pintu itu sosok Sasmita bakal berdiri melayang sambil senyum lebar, bahkan saking lebarnya senyumnya itu kelihatan kayak robek sampai ke telinga. Arwah Sasmita sengaja menampakkan diri buat meneror perawat-perawat yang dulu pernah mengisolasi dan menyiksa dia. Tapi yang dapat siksaan mental paling brutal adalah dua perawat laki-laki yang dulu pernah mencelakai perawat Minati. Hampir setiap detik dimanapun dua perawat cowok itu berada, sosok Sasmita selalu ada di dekat mereka. Mau di kamar mandi, mau di tempat tidur, bahkan melek sekalipun mereka selalu ngelihat Sasmita lagi melayang sambil tersenyum. Bisa bayangin gak gimana siksanya mereka? Teror yang tiada henti itu akhirnya bikin dua perawat itu stres berat, frustasi, sampai perlahan-lahan mereka kehilangan akal sehatnya. Gak butuh waktu lama, satu persatu petugas di sana dan bahkan anak-anak rehab yang lain meninggal dengan cara-cara yang benar-benar gak masuk akal. Ada yang tiba-tiba jalan ke dermaga dalam kondisi kosong lalu melompat begitu aja ke laut lepas. Ada juga yang mendadak kesurupan massal, terus mereka saling serang satu sama lain tanpa sebab yang jelas. Tapi yang paling bikin merinding adalah nasib para petugas panti, terutama dua perawat laki-laki tadi. Mereka benar-benar ngelakuin hal yang persis sama kayak apa yang Sasmita lakuin. Mereka narik kain spray, mengikatnya ke langit-langit, dan di titik ruangan yang sama mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Kutukan itu terus bergulir sampai akhirnya panti rehabilitasi itu benar-benar kosong karena seluruh penghuninya meninggal tanpa sisa. Menurut cerita dari para nelayan lokal, semenjak tragedi berdarah itu, pulau tersebut perlahan-lahan mulai diselimuti sama kabut tebal yang hitam pekat. Sampai akhirnya pulau itu hilang begitu saja dari pandangan mata dan nggak akan pernah bisa kalian temukan lagi di peta modern manapun. Seolah-olah pulau itu sengaja ditenggelamkan oleh dendam Sasmita yang nggak akan pernah usai. Nah, itulah cerita tentang legenda pulau terpencil yang disebut-sebut pulau hantu.
lengkap dengan segala misteri dan dendam masa lalu dari seorang perempuan bernama Sasmita. Kalau menurut kalian sendiri, pulau ini beneran hilang atau kutukan mistik? Atau sengaja dihapus dari peta karena sejarahnya yang terlalu kelam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Aku pamit undur diri dan sampai ketemu di video-video seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.